Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Pembinaan siswa bermasalah di barak militer sudah memasuki hari keempat. Hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter diisi dengan pendidikan kedisiplinan dan karakter. Di hari keempat ini, para siswa yang menjalani pendidikan mendapatkan kunjungan dari Kepala Staf Divisi Infanteri atau Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto, didampingi Komandan Resimen 1 Armet, Kolonel ARM Roni Junaidi dan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Kasdivif 1 Kostrat Vivi Alfianto melihat sejumlah fasilitas yang diberikan digunakan siswa seperti tempat tidur dan toilet. Kasdivif 1 Kostrat memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi. Sangat-sangat positif karena banyak mungkin orang berpikir seperti ini. Mungkin hanya saya punya gagasan begitu, tapi belum pernah dilaksanakan. Ini suatu terobosan besar dan ini sangat berpengaruh besar pada masa depannya. Sementara itu, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain mengatakan ada perkembangan yang signifikan dari para siswa bermasalah yang digembleng di barak militer. Pendidikan karakter dan kedisiplinan jadi materi yang selalu diberikan setiap harinya. Selanjutnya dari hasil pendidikan karakter ini, setiap orang tua maupun pihak sekolah akan mendapatkan catatan terkait kondisi siswa yang akan jadi acuan pembelajaran setelah selesai dibina. Pembinaan dan tadi sudah menyaksikan langsung dan kita juga sudah mendapatkan informasi dari para pelatih bahwa perkembangan si anak ini begitu sangat signifikan. Bahkan sudah mulai nampak bahwa dia adalah seorang anak. Artinya anak-anak sudah mulai sangat terbuka dia sebagai seorang anak dan mereka semakin terus mengikuti pembinaan dan pelatihan di barak ini semakin nampak luar biasa. Wali Kota Depok Supian Suri mengaku tengah mengkaji penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah di Kota Depok. Pemkot Depok masih mengkaji apakah akan melaksanakan program serupa atau bergabung dengan Pemkab Purwakarta yang sudah menjalankan program bina siswa bermasalah di barak militer. Wali Kota Depok bilang hingga kini belum ada laporan warga yang ingin menitipkan anak bermasalah untuk dibina di barak militer. Dua kemungkinan, pertama kita buat lagi seperti yang dilakukan di sana atau kita bergabung saja. Mudah-mudahan kan nggak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar nggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing. Di Purwakarta itu? Iya, saya masih dengan Bapeda dan teman-teman masih menjajaki apakah kita perlu bangun sendiri atau buat sendiri atau kita cukup mengirimkan saja. Kalau ada anak-anak, mudah-mudahan sih nggak ada yang begitu di Depok. Ya. Tapi sudah ada belum sih orang tua yang menyerahkan? Belum. Sampai saat ini belum ada. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Karena setiap kebijakan yang terkait dengan anak itu bisa berdampak panjang sehingga kita ingin betul-betul lakukan secara hati-hati. Baru berjalan 4 hari, program pembinaan siswa bermasalah di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah berencana untuk memperluas jangkauan usia mereka yang akan digembleng di barak militer. Tak hanya siswa, Deddy Mulyadi juga ingin orang dewasa yang bermasalah digembleng di barak militer. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Pendidikan karakter dan kedisiplinan jadi salah satu materi utama dalam masa pembinaan ini. Seperti para siswa di Militer Resimen 1 Stirayuda Batalion Artileri Medan 9 Purwakarta, dalam pelaksanaannya telah disiapkan fasilitas seperti tempat tidur, ruang makan, hingga ruang belajar. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi.
unsur psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, dipekerti, wawasan kebangsaan, kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ulhaq menyatakan, perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait anak, karena bisa berdampak jangka panjang. Fajar menegaskan pemerintah pusat akan melakukan kajian mendalam terkait program pembinaan siswa di barak militer ini. Karena setiap kebijakan yang terkait dengan anak itu bisa berdampak panjang, sehingga kita ingin betul-betul lakukan secara hati-hati. Jadi untuk soal ini kami bisa melakukan kajian, dan kami dengar juga ada pendapat yang berbeda dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi ya, mantan Kapolda. Justru beliau punya pikiran yang berbeda dengan Pak Dedi itu. Artinya apa, di level pemimpin daerah sendiri ada beberapa perbedaan pandangan dalam mengatasi persoalan anak nakal ya, dan tawuran dan yang lain. Pemprov Jawa Barat mengklaim pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di barak militer sudah mendapat izin orang tua dengan menyertakan surat keterangan bermaterai. Surat edaran pun disampaikan kepada sekolah untuk sosialisasi program ini. Anggaran pembinaan berasal dari pemerintah provinsi dan masing-masing kabupaten kota. Tim Liputan, Kompas TV. Program menggembleng siswa bermasalah di barak militer memang memunculkan pro dan kontra. Baru berlangsung 4 hari, Gubernur Jawa Barat pun sudah berencana untuk membuat program yang sama untuk orang dewasa. Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Lalu Hadriani Irvani. Pak Lalu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu, ini sudah masuk hari keempat. Komisi 10 sudah dapat informasi terakhir soal rangkaian kegiatannya, apa saja isinya? Ya, tentu sampai hari ini kami belum menerima info real ya yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siswa kita yang ada di Purwakarta. Nah, perlu dicatat bahwa siswa-siswa yang ada di Purwakarta ini menurut informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta adalah kelas 8, kelas 9, artinya jenjang SMP ini. Nah, saya sependapat dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa memang tentu kami di Komisi 10 akan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengkaji ini apakah positif atau perlu ada perbaikan-perbaikan atau bahkan ini bertentangan dengan tujuan dari pendidikan kita yang sudah jelas tertulis di dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, dari awal juga saya menyampaikan bahwa niatan dari Pak Gubernur Jawa Barat ini sebenarnya bagus. Tetapi yang ingin saya katakan juga bahwa perlu dilakukan kajian yang menyeluruh. Nah, di beberapa kesempatan Pak Dedi Mulyadi juga menyampaikan sudah melakukan kajian, sudah mengundang para guru, sudah mengundang kepala sekolah. Sehingga hari ini yang menjadi pilot project-nya adalah di Kabupaten Purwakarta. Tetapi dari vlog terakhir yang beliau sampaikan bahwa situasinya anak-anak di sana bergembira, senang dan sebagainya. Namun saya belum melihat aktivitas belajar. Nah, jangan sampai pendidikan yang diberikan di asrama hanya pendidikan karakter, pendidikan bela negara, pendidikan wawasan kebangsaan dan lain-lain, tetapi melupakan pelajaran-pelajaran mereka di sekolah. Nah, Pak Lalu akan melakukan kajian tapi bersama dengan kementerian. Tapi dalam kajian itu indikator yang akan diperhatikan apakah program ini efektif atau tidak, itu apa saja, Pak? Ya, tentu pertama kami ingin memastikan bahwa para pelajar-pelajar kita yang hari ini sudah dicontohkan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa kelas 8, kelas 9 yang bermasalah yang ada di Purwakarta. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini atau pelajar-pelajar ini tidak ketinggalan mata pelajaran di sekolah. Kita tahu hari ini sudah bulan Mei, sebentar lagi akan ada ujian. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Tidak hanya di dalam barak tersebut mendapat pelatihan disiplin, pelatihan karakter, dan sebagainya. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalaupun misalnya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini bagus untuk kedepannya bagi anak-anak Indonesia, ya tentu kami ingin mendapat kajian yang komprehensif dari para pakar yang tentunya nanti bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami menginginkan bahwa
siswa-siswi kita ini atau siswa-siswa yang hari ini masuk ke dalam barak militer yang dicontohkan di Purwakarta, pertama mereka tidak tertinggal pelajaran di sekolah, bagus pendidikan disiplin, pendidikan karakter, dan pendidikan wawasan kebangsaan, ya kita tidak ragukan lagi. Nah, sesuai dengan Permenhan nomor 22 tahun nomor 8 tahun 2022 memang jelas diatur di situ bahwa pendidikan bela negara itu sesuai jenjang, baik PAUD, SD, SMP maupun SMA. Ya, kita ingin memastikan bahwa jenjang SMP yang hari ini dilaksanakan di Purwakarta memang sesuai dengan Permenhan itu. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini tidak kehilangan hak sebagai anak. Nah, ini yang menjadi penting. Tidak kehilangan hak sebagai anak, tidak kehilangan hak mendapatkan pelajaran yang sama dengan anak-anak yang dikatakan normal yang belajar di sekolah. Demikian, Mbak Cindy. Pak Lalu, tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk membina dalam tanda kutip anak nakal, apakah ada alternatif lain sebenarnya yang disiapkan juga oleh Komisi 10 atau akan ditawarkan oleh Komisi 10? Ya, tentu kajiannya harus holistik. Kemudian yang kedua, yang ditekankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau saya berdiskusi dengan beberapa teman yang terlibat langsung di program ini, ya mereka menekankan pendidikan karakter, menekankan kedisiplinan, menekankan agar nanti ketika keluar dari asrama atau barak ini, mereka betul-betul menjadi anak-anak yang baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, kategori anak yang baik ini seperti apa? Ini kan harus melalui kajian. Seberapa parah anak-anak ini berbuat tidak baik di Purwakarta. Kemudian kategori anak-anak ini tidak tergolong nanti ke dalam anak-anak yang tidak baik, itu juga perlu mendapat kajian yang betul-betul komprehensif. Nah, kalau hanya sekedar pendidikan karakter, sekolah juga mampu sebenarnya, atau caranya dirubah. Misalnya, TNI dengan tidak menggunakan pakaian loreng, tidak menggunakan atribut TNI, bisa juga memberikan pelajaran di sekolah-sekolah, dan tidak hanya anak-anak yang bermasalah ini yang karakternya tidak bagus. Siapa tahu nanti di sekolah itu juga kan banyak yang membutuhkan pendidikan karakter, pendidikan disiplin, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Pak Gubernur mengatakan orang tuanya menyerahkan, ya iya, sah-sah saja, bagus. Tetapi saya berharap bahwa 3 pilar pendidikan, yaitu rumah, kemudian sekolah, dan masyarakat, itu harus dikedepankan terlebih dahulu dengan tidak menghilangkan hak-hak anak atas pendidikan dan bermain, kemudian bergaul dengan lingkungan. Sebagai anak ya. Pak Lalu, singkat saja, artinya tapi dari Komisi 10 sikapnya bagaimana? Pembinaan dilakukan oleh TNI ataupun juga masuk ke sekolah. Anda setuju dengan ini? Singkat saja, Pak. Ya, setuju dengan catatan dilakukan kajian yang lebih mendalam dan tidak meninggalkan hak-hak anak untuk mendapat ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan belajar sebagaimana anak-anak normal yang ada di sekolah masing-masing. Baik, Pak Lalu. Meminta Kemdikbudrismen untuk melakukan kajian. Oke, Pak Lalu, terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB. Terima kasih, sehat selalu Pak Lalu. Terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda saudara, pemerintah Kota Depok menggelar kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor perdana di Jalan Margonda Raya. Warga antusias memadati jalur CFD. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Misi krusial demi menerobos jajaran 4 besar bagi Mace Hillhurst dan FC Twente menjadi penting saat bertandang ke Sparta Rotterdam yang bergantung pada ketajaman Tobias Lauritsen di lini serang dan bertekad mengamankan 3 poin demi harga diri di depan para pendukung. Eredivisie, Sparta Rotterdam versus FC Twente, Minggu 4 Mei pukul 7.15 malam. Live